Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semua, selamat malam teman-teman Maxis Priayai dan Prof. Aji Suratman. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Egza Novianti dan rekan saya Christine Prameswari ingin memaparkan materi tentang lingkungan bisnis, politik, dan hukum, serta implikasinya terhadap organisasi bisnis di Indonesia untuk tugas proyek. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja ya. Pada makalah ini ada terdapat 6 submateri. Pada bagian abstrak, ini menguatkan hubungan timbal balik yang kompleks antara kondisi bisnis, politik, dan hukum di Indonesia serta pengaruhnya terhadap organisasi bisnis. Yang kedua, pentingnya kerangka analisis yang sistematis untuk membantu organisasi bisnis dalam memahami dan merespon kekuatan eksternal. Yang ketiga, menggunakan metode kualitatif berbasis literatur. Yang keempat, studi kasus tentang UU Cipta Kerja yang disoroti sebagai cerminan nyata bagaimana dinamika politik, hukum, dan bisnis bersinggungan. Yang terakhir itu pentingnya integrasi prinsip-prinsip asasi manusia dalam strategi bisnis tidak hanya sebagai upaya kepatuhan, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun bisnis yang kompetitif dan berkelanjutan. Pada bagian pendahuluan terdapat kompleksitas dan ketidakpastian untuk poin pertama, untuk poin kedua adalah interaksi dengan politik dan hukum, dan yang terakhir adalah pentingnya analisis sistematis. Pilar-pilar utama dalam analisis lingkungan bisnis. Pentingnya kerangka analisis yang pertama adalah membentuk dasar untuk pengambilan keputusan, yang kedua adalah mendukung respon adaptif terhadap perubahan, yang ketiga adalah mengoptimalkan sumber daya. Untuk yang kedua adalah peran aktif pelaku bisnis dalam arena politik. Yang pertama adalah mekanisme formal seperti lobby dan advokasi. Yang kedua adalah keterlibatan dalam penguatan regulasi. Yang ketiga adalah membangun koalisi strategis. Yang ketiga adalah pengaruh peta politik nasional. Yang pertama adalah stabilitas politik sebagai landasan bisnis. Yang kedua adalah regulasi sebagai alat kendali. Yang ketiga adalah situasi investasi yang mendorong pertumbuhan. 4. Peran HAM dalam dunia bisnis. Poin pertama adalah implikasi HAM pada kebijakan perusahaan. Yang kedua adalah hubungan antara HAM dan reputasi bisnis. Yang ketiga adalah lobby HAM sebagai bagian advokasi. Tinjauan pustaka dan kerangka teori. Analisis PESTLE. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, and environmental. Political factor yaitu stabilitas politik memainkan peran utama. Untuk economic factor, tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar yang memberikan dampak signifikan pada daya saing bisnis. Social factor yaitu perubahan gaya hidup dan norma budaya. Technological factor, pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor kunci kompetisi. Legal factor, regulasi spesifik untuk industri, perlindungan konsumen, dan hukum persaingan usaha membentuk dasar kepatuhan bisnis. Environmental factor, isu ekologis seperti perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam. Teori agensi dan corporate political activity atau CPA. Yang pertama, strategi lobby bisnis dalam politik. Yang kedua, dominasi kampanye dan posisi strategis. Yang ketiga adalah manajemen risiko kebijakan. Mari kita masuk ke pembahasan. Pengembangan kerangka analisis. Yang pertama adalah stabilitas politik dan arahan kebijakan. Yang kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, struktur sosial demografis. Yang keempat adalah transformasi digital sebagai elemen baru. Keterlibatan bisnis dalam politik. Yang pertama, pentingnya lobby regulasi. Yang kedua, donasi politik strategis. Yang ketiga, peran pengusaha dalam posisi strategis. Keempat, kampanye opini melalui media. Dan yang terakhir, manfaat dan tantangan partisipasi aktif. Dampak peta politik nasional. Yang pertama, stabilitas koalisi politik. Yang kedua, situasi politik yang tidak stabil menjelang pemilu. Yang ketiga, pengaruh otonomi daerah. Yang keempat, kemudahan regulasi dalam probisnis. Dan yang terakhir, risiko dari kebijakan yang melanggar konstitusi. Ada 5 pokok bahasan yang berhubungan dengan integrasi HAM dalam bisnis. Yang pertama, kebutuhan akan uji tuntas atau human right due diligence. Yang kedua, hak buruh sebagai perhatian utama. Dan yang ketiga, bukti tanggung jawab sosial korporasi.
Poin keempat tentang konflik lahan dan masyarakat adat, dan yang terakhir adalah tekanan regulasi global versus lokal. Untuk studi kasus Undang-Undang Cipta Kerja akan dilanjutkan oleh rekan saya, Christine. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mbak Giza. Dari penjelasan teori yang sudah disampaikan oleh rekan saya Mbak Giza, izinkan saya melanjutkan pembahasan ini dan mengambil satu contoh studi kasus terkait lingkungan bisnis dan lingkungan hukum bisnis, yaitu yang belum lama diresmikan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu latar belakang dan konteks kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat. Yang pertama, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya adalah respon terhadap masalah hiperregulasi di Indonesia. Sebelum ada undang-undang ini, aturan bisnis kita ruwet sekali. Banyak regulasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah. Akibatnya, proses izin jadi lama, biaya kepatuhan tinggi, dan daya saing Indonesia di tingkat global pun menurun. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja hadir untuk menyederhanakan semua itu. Aturan-aturan yang tersebar digabung dan dalam satu payung hukum dengan tujuan mengurangi birokrasi, mempermudah bisnis, dan mendorong investasi supaya iklim usaha kita lebih kompetitif. Salah satu fokus utama Undang-Undang Cipta Kerja adalah penyederhanaan birokrasi. Sebelum ada undang-undang ini, kalau seorang pengusaha mau buka pabrik, izinnya harus banyak sekali. Izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, sampai dengan izin usaha. Semuanya harus terpisah dan bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, sistemnya dipangkas lewat konsep perizinan berbasis risiko. Contohnya, usaha berisiko rendah seperti warung makan dan toko kelontong cukup punya nomor induk berusaha atau NIB yang bisa diurus online melalui OSS. Tambahan izin hanya untuk usaha berisiko tinggi, misalnya industri kimia dan juga pertambangan. Poin ketiga dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah penciptaan lapangan kerja. Prinsipnya sederhana. Kalau aturan makin gampang, perizinan lebih cepat, investasi naik. Otomatis peluang kerja juga terbuka. Selain itu, aturan ketenagakerjaan juga dibuat lebih fleksibel, seperti kontrak kerja yang bisa diperpanjang dan outsourcing yang lebih luas. Dengan begitu, perusahaan punya ruang untuk merekrut tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Next. Rekan-rekan, kemudian poin keempat Undang-Undang Cipta Kerja adalah penggunaan metode Omnibus Law. Metode ini beda dengan undang-undang biasa. Kalau biasanya satu undang-undang hanya mengatur satu bidang, lewat Omnibus Law, pemerintah bisa sekaligus mengubah, mencabut, atau menyatukan banyak aturan yang tumpang tindih dalam satu undang-undang saja. Kenapa ini penting? Karena sebelumnya aturan kita tersebar di mana-mana, ada di investasi, ketenagakerjaan, sampai dengan lingkungan. Dan seringkali itu peraturannya nggak nyambung satu sama lain. Akhirnya pelaku usaha jadi bingung dan bisnis pun terhambat. Poin kelima adalah soal peningkatan ekosistem investasi. Lewat aturan ini, pemerintah ingin bikin Indonesia lebih menarik buat investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuannya jelas supaya pertumbuhan ekonomi kita makin kuat. Dampaknya bisa kita lihat di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, logistik, sampai dengan ekonomi digital. Dengan aturan yang lebih sederhana dan transparan, investor lebih percaya untuk masuk ke Indonesia. Dari situlah terbuka lapangan kerja baru, ekonomi kita juga ikut tumbuh. Next. Analisis kasus melalui kerangka masalah. Yang pertama, dampak konfigurasi politik. Undang-Undang Cipta Kerja bisa cepat disahkan karena adanya dukungan dari koalisi partai mayoritas di DPR. Walaupun banyak penolakan dari masyarakat, kekuatan politik di parlemen membuat aturan ini tetap bisa dijalankan. Yang kedua, respon pemerintah dan bisnis terhadap kritik politik. Kritik publik. Setelah undang-undang ini lahir, muncul banyak kritik dari akademisi, serikat buruh, dan juga aktivis HAM. Mereka menilai ada bagian yang merugikan pekerja. Di sisi lain, pemerintah dan dunia usaha menilai undang-undang ini penting untuk mendorong investasi. Jadi, terkesan ada tarik-menarik antara kepentingan politik dan juga aspirasi masyarakat. Yang ketiga, implikasi bagi bisnis domestik. Bagi pelaku usaha, kondisi politik yang stabil membuat arah kebijakan lebih jelas. Walaupun ada protes, kepastian hukum membantu bisnis menyesuaikan diri lebih cepat. Dengan begitu, dunia usaha tetap bisa bermanfaat dan membuka peluang dari aturan baru ini. Next. Rekan-rekan, kalau kita bicara soal Undang-Undang Cipta Kerja, kita juga nggak bisa lepas dari peran organisasi bisnis. Yang pertama itu ada Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia.
Mereka jadi motor utama mendorong lahirnya undang-undang ini. Misalnya, saat pembahasan, Kadin dan Apindo aktif memberikan masukan ke DPR soal aturan ketenagakerjaan. Contoh konkretnya mereka mengusulkan skema pesangon yang lebih ringan bagi perusahaan supaya tidak memberatkan dunia usaha. Yang kedua, ada yang namanya CPA atau Corporate Political Activity. Intinya, perusahaan nggak cuma jadi objek yang diatur, tapi ikut aktif di politik. Banyak perusahaan besar di sektor manufaktur dan energi ikut menyuarakan kebutuhan penyederhanaan izin usaha. Seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya terkait perizinan usaha yang sudah dibuat lebih ringkas. Yang ketiga, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah butuh masukan dari pelaku bisnis supaya kebijakan lebih realistis. Di sektor logistik, pelaku usaha memberikan masukan soal biaya tinggi di pelabuhan. Akhirnya pemerintah membuat kebijakan nasional logistik ekosistem atau NLI untuk memangkas biaya distribusi. Jadi peran organisasi bisnis itu nyata. Mereka bukan cuma menonton, tapi juga ikut menentukan jalan regulasi. Next. Kalau kita bicara tentang hubungan antara HAM dan politik bisnis dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya ada beberapa poin penting. Pertama, ada ketegangan antara efisiensi ekonomi dan HAM. Misalnya di klaster ketenagakerjaan, aturan soal PHK atau pemutusan hubungan kerja dibuat lebih mudah. Dari sisi pengusaha, ini dianggap positif karena memberi fleksibilitas. Tapi dari sisi pekerja, ini bisa melemahkan hak mereka. Jadi muncul kritik bahwa undang-undang ini lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan melindungi karyawan. Yang kedua soal lingkungan hidup. Penyederhanaan aturan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan memang mempercepat investasi. Tapi di sisi lain masyarakat khawatir hak mereka atas lingkungan yang sehat jadi terancam. Kemudian tiga, peran pemerintah sebagai mediator. Di sini pemerintah harus mencari titik tengah. Di satu sisi dunia usaha minta aturan dipermudah supaya investasi lancar. Di sisi lain masyarakat sipil menuntut perlindungan HAM, baik hak mereka pekerja maupun hak lingkungan. Jadi pemerintah harus pandai-pandai menyeimbangkan dua kepentingan yang sering bertolak belakang ini. Singkatnya, Undang-Undang Cipta Kerja memperlihatkan dilema politik bagaimana mendukung ekonomi tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Dari penjelasan yang sudah disampaikan dari studi kasus Undang-Undang Cipta Kerja, mari kita sama-sama menarik pelajaran dan dari diresmikannya undang-undang ini. Next. Next. Dari kasus Undang-Undang Cipta Kerja, kita bisa belajar bahwa kekuatan politik punya peran yang sangat menentukan. Kenapa? Karena saat ini pemerintah didukung oleh koalisi mayoritas di DPR. Dukungan politik yang besar inilah yang membuat proses pengesahan bisa berjalan cepat. Yang kedua, next. Pelajaran kedua dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah kolaborasi antar pemerintah dan dunia usaha. Dan dengan dalam penyusunannya, organisasi bisnis seperti Kadin dan juga Apindo itu ikut aktif memberikan masukan. Mereka melakukan lobby politik dan duduk bersama pemerintah. Bahkan ikut dalam tim konsultasi yang membahas sektor ketenagakerjaan, investasi dan juga perizinan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya hasil kerja pemerintah, tapi juga cerminan dari kolaborasi erat antara pelaku bisnis, dan ini menunjukkan bahwa sektor usaha bisa menjadi penggerak penting dalam lahirnya regulasi besar. Next. Pelajaran ketiga dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah soal trade-off antara ekonomi dan sosial. Jadi, di satu sisi pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, caranya dengan mempermudah aturan ketenagakerjaan dan lingkungan supaya investor lebih tertarik masuk ke Indonesia. Logikanya makin banyak investasi, makin banyak lapangan kerja terbuka. Tapi di selain konsekuensinya, serikat buruh menilai aturan baru justru melemahkan hak-hak pekerja, misalnya soal pesangon dan juga kontrak kerja. Aktivis lingkungan juga mengkritik adanya penyederhanaan AMDAL dianggap bisa membuka celah kerusakan lingkungan. Next. Pelajaran keempat dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah soal ketidakpastian hukum baru. Awalnya, undang-undang ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, tapi kenyataannya pengesahannya justru menimbulkan kontroversi. Mahkamah Konstitusi bahkan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat. Artinya, undang-undang ini tetap berlaku, tetapi harus diperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
Kebijakan ini akhirnya memunculkan ketidakpastian baru. Investor, baik dalam maupun luar negeri, jadi bertanya-tanya, apakah aturan ini stabil atau bisa berubah sewaktu-waktu? Dan keraguan seperti ini tentu bisa mempengaruhi keputusan mereka untuk menanamkan modal di Indonesia. Next. Dari kasus Undang-Undang Cipta Kerja ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Kita bisa melihat bahwa kekuatan politik menjadi penentu utama pemerintah dengan dukungan koalisi mayoritas di DPR. Kemudian, kedua, ada kolaborasi erat antara pemerintah dan juga dunia usaha. Organisasi seperti Kadin dan Apindo ikut aktif memberikan masukan. Yang ketiga adalah kita belajar soal trade-off antara ekonomi dan juga sosial. Next. Peran pendekatan strategis, kerangka kerja seperti PESLE, politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan hukum membantu organisasi memetakan hubungan antara pengaruh politik dan kebutuhan bisnis dalam merancang strategi adaptif yang berkelanjutan. Yang kemudian yang terakhir adalah keunggulan kompetitif melalui HAM, mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam strategi bisnis tidak hanya menjamin kepatuhan kebijakan, tetapi juga membantu dalam manajemen risiko dan penciptaan reputasi yang panjang yang menjadi kunci kompetitif dan dalam pasar global. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Baik. Terima kasih atas pemaparannya. Mohon izin bertanya dari saya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya tadi, mengapa sih stabilitas koalisi politik pemerintah ya, menjadi faktor kritis dalam pengesahan kebijakan besar seperti Undang-Undang Cipta Kerja? Padahal seringkali kebijakan tersebut mendapat penolakan signifikan dari masyarakat sipil. Jelaskan mekanisme yang memungkinkan hal ini terjadi. Terima kasih. Baik, sangat jelas sekali. Terima kasih. Ya. Bisa bertanya? Silakan Pak Hajat. Izin. Terima kasih Mbak Christine. Ini izin bertanya ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dirancang untuk meningkatkan efisiensi bisnis ya, melalui deregulasi tentunya kan, tetapi menimbulkan ketegangan dengan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Oke. Bagaimana perusahaan sebaiknya mengembangkan keinginan mereka untuk mendapat regulasi yang lebih fleksibel dengan tanggung jawab mereka terhadap hak-hak pekerja dan lingkungannya. Mohon penjelasannya. Terima kasih Mbak Christine dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hajat atas pertanyaannya. Izin menjawab mewakili kelompok kami. Tadi kan pertanyaan Pak Hajat itu menanyakan Undang-Undang Cipta Kerja ini udah ada yang harusnya menyelesaikan masalah antara investor dan pekerja, tapi sisi hak manusia itu menimbulkan ada ketidakseimbangan antara yang didapat oleh investor sama pekerja gitu ya. Bagaimana perusahaan untuk menanggulangi itu. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu diantaranya adanya business care untuk hak asasi manusia. Perusahaan harus menyadari bahwa pelanggaran HAM, buruh murah, lingkungan rusak itu menyertakan risiko jangka panjang, seperti tuntutan hukum, boikot konsumen, dan juga kehilangan investor, dan reputasi damage. Yang kedua adalah due diligence HAM yang proaktif. Daripada sekedar mematuhi regulasi minimal, perusahaan dapat melakukan human rights due diligence secara komprehensif di seluruh rantai pasok untuk mengidentifikasikan resiko sebelum regulasi memaksanya. Kemudian ketiga adalah kolaborasi multi stakeholder. Perusahaan dapat membentuk koalisi internal dalam sektor bisnis untuk menetapkan standar hak asasi manusia yang lebih tinggi secara sukarela, mengurangi persaingan ke bawah dan juga menciptakan level playing field. Kemudian perusahaan juga bisa melakukan advokasi regulasi cerdas. Daripada lobby murni untuk regulasi, bisnis dapat mengarahkan advokasi ke regulasi yang lebih efisien sekaligus adil. Contoh, menyederhanakan prosedur perizinan tanpa mengurangi perlindungan pekerjaan secara substantif. Kemudian selain itu, perusahaan juga bisa melakukan integrasi HAM dalam strategi kompetitif. Seperti perusahaan yang memimpin dalam standar HAM mendapatkan first mover advantage atau akses ke investor global, talent retention dan lebih baik, dan juga brand loyalty yang mengimbangi biaya compliance tambahan. Kurang lebih seperti itu jawabannya Pak Hajat. Apakah ada yang ingin tanya kembali? Terima kasih, jempol jawabannya, mantap. Terima Terima kasih kasih. Pak. Ada yang ingin tanyakan lagi teman-teman? Mungkin yang lain cukup saya. Malam, boleh izin bertanya? Silakan Kak. Ya, mau tanya sedikit nih. Kalau UU Cipta Kerja ini mungkin bisa dikatakan salah satu tujuannya ini untuk memberikan kepastian hukum bagi investor. Namun ternyata ada putusan MK, Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan kalau UU ini dianggap inkonstitusional bersyarat. Dan bisa dikatakan akhirnya malah menjadi menciptakan ketidakpastian baru. Nah, kalau dari kelompok Mbak sendiri, apakah ini bisa dibilang mencerminkan ketegangan struktural? Dan kalau memang anggapannya seperti itu, bisa dijelaskan nggak tuh bagaimana penjelasannya? Dan implikasi apa yang harus dipertimbangkan terkait bisnis? Seperti itu aja mungkin pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Errol. Mungkin saya izin menjawab sedikit, nanti monggo ditambahkan oleh rekan saya Mbak Ekliza. Dari pertanyaan itu, fenomena ini menggambarkan beberapa ketegangan struktural. Yang pertama adalah supremasi konstitusi versus keinginan eksekutif dan legislatif. Meskipun koalisi mayoritas dapat mengesahkan undang-undang, institusi yudisial Mahkamah Konstitusi memiliki check dan balance untuk meninjau konstitusionalitas. Keputusan inkonstitusional bersyarat menunjukkan bahwa lembaga yudisial independen tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh stabilitas koalisi. Yang kedua adalah ambiguitas implementasi. Putusan bersyarat membuka ruang interpretasi mengenai bagian mana dari undang-undang yang harus direvisi, menciptakan zone of uncertainty di mana perusahaan tidak tahu regulasi mana yang akan dirubah. Kemudian feedback loop legislatif ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan investor justru ketika regulasi dimaksudkan untuk meningkatkannya. Menciptakan efek sebaliknya, perusahaan mungkin menunda investasi sampai dengan clarification hukum yang final. Monggo, Kak Elkiza jika ingin ada yang ditambahkan.
Udah cukup, terima kasih atas jawabannya. Ada yang ingin tanyakan lagi, teman-teman? Terkait materi yang kami sampaikan? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan presentasi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir mengikuti paparan kami. Semoga paparan yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambahkan pengetahuan bagi kita semua.